Halo, senang sekali kami di sini menemani Anda untuk berbagi mengenai sebuah peluang usaha dalam bidang dunia pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh dari jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, hingga ke universitas. Sedangkan pendidikan informal adalah sebuah pendidikan yang didirikan oleh suatu lembaga, bisa dimiliki oleh perorangan ataupun suatu bentuk badan usaha, yang bertujuan untuk membantu para siswa untuk lebih memahami pelajaran yang telah mereka dapatkan dalam pendidikan formal, yaitu pendidikan di sekolah. Peluang usaha yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah peluang usaha dalam bidang pendidikan informal. Akan tetapi, yang akan lebih kita fokuskan lagi adalah pendidikan untuk anak usia dini. Seperti kita ketahui bersama bahwa potensi bisnis untuk anak usia dini ini adalah sebuah potensi bisnis yang sangat besar. Karena untuk bisa belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, itu tidak diajarkan di TK, pra-TK, maupun sekolah-sekolah sebelum SD. Ya, jadi untuk kita ketahui bersama bahwa pelajaran berhitung, membaca, menulis, itu biasanya diajarkan pada saat mereka memasuki jenjang sekolah dasar. Akan tetapi, sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa sekolah dasar atau suatu SD pada umumnya hanya mau menerima anak-anak yang sudah mampu untuk bisa membaca, menulis, maupun berhitung. Hal inilah yang menjadi sebuah peluang, sebuah kesempatan bagi kita untuk masuk dalam bisnis pendidikan. Mengajarkan anak membaca, menulis, berhitung bukanlah perkara yang mudah. Akan tetapi, dengan konsep yang baik, dengan kurikulum yang jelas, dan dengan cara penyampaian yang benar, maka tidak menutup kemungkinan kita akan bisa berhasil dalam dunia usaha pendidikan untuk anak usia dini ini. Lalu seperti apakah konsep dasar yang sesuai untuk pendidikan anak usia dini ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa membaca, menulis, berhitung atau calistung itu sebenarnya tidak diajarkan dalam kurikulum TK. Ya. Pelajaran calistung itu hanya boleh diajarkan setelah mereka memasuki jenjang sekolah dasar. Nah, inilah yang menjadi sebuah peluang, sebuah kesempatan bisnis bagi kita untuk membuat sebuah lembaga bimbingan belajar untuk anak usia dini, di mana kita di situ mengajarkan basic, mengajarkan dasar untuk menulis, membaca, dan berhitung. Beberapa lembaga pendidikan bahkan memasukkan kurikulum pendidikan karakter. Ini suatu nilai lebih bagi kita apabila selain kita mengajarkan menulis, membaca, berhitung, kita juga memasukkan sebuah pendidikan karakter. Menulis sudah pasti ya, kita bisa mengajarkan anak untuk menulis huruf per huruf, kemudian nanti menjadi kata per kata, baru kemudian menjadi per kalimat. Kemudian membaca hampir sama dengan menulis, yaitu kita mengajarkan anak membaca per huruf, per kata, dan per kalimat. Sedangkan berhitung, anak-anak pun kita ajarkan untuk berhitung basic, penambahan, dan pengurangan. Kita tidak perlu mengajarkan sampai perkalian, pembagian, tidak perlu. Kita hanya mengajarkan basicnya aja, penambahan, pengurangan. Itu yang menjadi sebuah dasar untuk pelajaran berhitung untuk anak usia dini.